Laskar Tangguh Mandiri Health, semangat pagi! Sebelum kita masuk pada pembahasan topik, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sevrin Awangga atau biasa dipanggil dengan Vivin. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Departemen Bisnis Kelembagaan 2. Series kali ini merupakan series yang ke-7 yang akan membahas kompetensi BUMN yang dimana akan menjadi topik kita pembahasan yaitu Strategic Partnership Sustaining Growth. Ini merupakan suatu kemampuan yang harus dimiliki pastinya oleh seorang leader untuk dapat membangun dan juga mengembangkan kemitraan strategis dengan stakeholder untuk mencapai dan meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan, tentunya untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Untuk menggali lebih dalam mengenai kompetensi kali ini, siang hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang sangat spesial tentunya. Karena beliau merupakan salah satu pelopor yang erat nih kaitannya dengan strategic partnership, yaitu Bapak Bugi Riagandi selaku Direktur Pemasaran Mandiri InHealth. Gimana nih Pak Bugi, kabarnya Pak siang hari ini? Alhamdulillah, meskipun ini bulan Desember ya, Bro and Sis semuanya, hari padat-padatnya semua nih untuk proses untuk renewal bisnis. Betul sekali Bapak. Dan kita juga new business juga, dan kita juga selalu harus confidence dan melihat ke depan harus optimis. Betul. Siap pokoknya semuanya. Semangat ya Pak. Semangat pastinya. Semangat menjelang 2024 Pak. Terus Ya, semangat pasti, Pak. pasti. Iya. Tentunya siang hari ini Pak, kita tidak hanya berdua Pak, tapi Ya. kita juga kehadiran dari sisi Ya. Suara Milenial nih Pak. Ya. Untuk siang hari ini dari Suara Milenial kami perkenalkan dengan Dina Tarigan, yaitu dari Account Manager Kantor Pemasaran Jakarta 1. Dina cantik sekali ya Pak siang hari ini. Semangat pastinya. Semangat pastinya. Gimana nih Sis Dina? Sehat luar biasa, nggak Ya. sabar pengen berbincang-bincang nih Sis. Karena temanya cukup menarik perhatian saya. Baik, Pak Bugi dan Sis Dina tentunya terima kasih banyak atas waktunya sudah hadir bersama kita di rangkaian MILPM kali ini. Dan sebagai pembuka sesi diskusi kita hari ini, saya akan ajukan beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama untuk Pak Bugi nih, Pak Bugi. Ya. Ya. Baik, strategic partnership itu kan diibaratkan nih Pak, seperti kapal yang melintasi lautan bersama Pak. Pastinya kan setiap mitra itu menjadi kapal ya Pak ya, kapal yang membawa peralatan dan sumber daya yang diperlukan. Ya. Nah, dalam perjalanan ini Pak, meskipun Pak pastinya kan ada ombak Pak, ada tantangan di sepanjang jalan, pastinya kan harus terus Pak berkelanjutan pertumbuhan sehingga dapat dicapai dengan navigasi yang cerdas tentunya. Selain itu pastinya Pak, tim yang berkoordinasi dan harus fokus pada tujuan bersama, gitu ya Pak? Ya. Nah, pertanyaan pertama nih Pak untuk Pak Bugi, bisakah Pak sharing Pak ke kami sebagai Laskar Mandiri InHealth Pak, Laskar Tangguh, untuk Bapak dapat menceritakan perjalanan Bapak nih terkait partnership Pak selama Bapak di Mandiri InHealth dan mengapa hal ini begitu penting untuk pertumbuhan perusahaan. Silakan Bapak. Wes, terima kasih banyak Sis Vivin. Selamat siang teman-teman semuanya, brosis semuanya seluruh Indonesia. Senang sekali siang ini, hari yang berbahagia buat kita semua ya. Apalagi di penghujung akhir tahun ya. Bapak. Kalau ditanya terkait dengan bagaimana membawa suatu partnership menjadi suatu yang close, suatu yang berkesinambungan, kita harapkan semuanya dan teman-teman brosis seluruh Indonesia, baik ada yang di masing-masing bidangnya masing-masing. Ya, di sini ada teman-teman di operasional atau wilayah, ada teman-teman di keuangan, ada teman-teman di kantor pusat, semuanya adalah satu MI. Kita bersama untuk membesarkan dan mengawal Mandiri InHealth. Kita lihat bahwa proses untuk historical daripada proses untuk closing ya saat ini untuk di Mandiri InHealth
selama 17 sampai ke belakang sepertinya belum pernah mencapai achievement target yang cukup baik. Nah, dengan data itu kita harus gerak cepat nih. Gimana kita cari partnership yang benar-benar quick win. Bagaimana ceritanya untuk mencapai target yang benar-benar achievement, ya. Nah, kita juga lihat bahwa banyak sekali untuk proses-proses ini siklus adalah utama dan pipeline harus kuat. Ya, dari hal ini kita lihat juga beberapa inisiatif yang ada, produk yang ada, dan challengingnya kita saat itu baru memulai proses untuk pembangunan Infinity. Nah, partnership ini sangat penting karena kita mau shifting nih dan melengkapi produk yang DNA kita, yaitu adalah produk managed care. Ya, Pastinya. produk managed care ini kita harapkan suatu produk unggulan yang merupakan DNA kita. Tapi saat ini kita pada saat saya masuk sudah mulai membangun suatu produk baru yaitu indemnity. Nah, kekuatan indemnity bagaimana? Kita belum punya pengalaman nih sekarang ini. Ya, tidak pengalaman. Dah, saat ini kita fokuskan terkait dengan pipeline dan kita lihat daripada pengalaman-pengalaman ataupun pipeline daripada yang ada. Ternyata alhamdulillah ya, selama ini saya berasal dari Bank Mandiri yang ditugaskan untuk di Mandiri InHealth dan Luar biasa, teman-teman Bapak. itu banyak banget. Teman-teman itu banyak banget yang berasal dari teman-teman ex zaman saya di corporate banking, zaman saya di institutional banking, zaman saya di government relation, itu teman yang bisa kita banyak kerjasamakan dengan close. Nah, kebetulan pada saat saya pemegang dan mengelola nasabah-nasabah di Bank Mandiri cukup dekat dengan nasabah-nasabah ini. Nah, kita harus buat strategi. Oke, strategi apa? Strategi bagaimana quick win untuk mencapai suatu target ataupun sesuatu inisiasi yang bisa harus dideliver. Baik, keren sekali. Jadi Bapak. strategi ini harus diimplementasikan secara kita harus punya monitoringnya. Baik, selain monitoring, Bapak udah termapping dari awal, Mapping sudah dari profiling awal, tentunya ya Pak. kekuatannya. Baik, Terus habis itu jangan lupa semua strategi itu harus sering jalankan. betul. Yaitu tim. Nah, bagaimana tim saya waktu itu? Apa tim kita di pemasaran Mandiri InHealth? Nah, ini yang menjadi suatu challenge bahwa pentingnya sebuah culture. Ya, culture yang sama, culture yang inline, culture yang bahasanya kalau kita itu harus militan. Oke, Pak. Nah, militan. Militan ini justru membangun suatu partnership atau relationship dengan nasabah ataupun calon nasabah lebih deepening sehingga semua daripada teman-teman di pemasaran satu paham. Satu ada garis merahnya atau lainnya untuk jadi sama-sama culture kita itu. keluar satu, Pak ya. Iya, betul. Saya ingat Semangatnya sekali. sama. Semangatnya sama gitu ya, Pak. Satu ritmenya RT. sama. Ritmenya gitu. sama. Nah, dengan habis itu kita coba lagi kita terapikan, komunikasi kita tingkatkan, culture kita bangun, dan nggak gampang ternyata membangun culture itu. Ya, baik di internal ataupun eksternal, satu suara, satu frekuensi dengan pola. tentunya. Ini standarnya teman-teman marketing ataupun teman-teman Mandiri InHealth. Perencanaan bagus, people bagus, terus pipeline bagus, bisa dieksekusi nggak? Harus dieksekusi ya. Semua perencanaan harus dieksekusi. Siap, Bapak. Nah, gitu. Luar Jadi biasa. semuanya end to end, strategi Dari awal people, sampai dari akhir awal, semuanya ya, ya Pak kan? ya. Bisa. Semua harus bisa terjalan dengan baik. Nah, contoh nasabah-nasabah saya yang sebelumnya itu kita maintain jangka panjang. Nah, ini adalah yang kita sebut dengan partnership yang deep. Untuk selanjutnya, Pak,
seorang leaders Pak, ini agak relate Pak dengan yang Iya, tadi. iya, iya. Memiliki peran kan sangat penting. Seperti yang tadi saya sampaikan, Bapak, kita mempunyai peran yang sangat penting selaku garda terdepan ya Pak Iya, gitu iya, ya Pak iya, di iya. pemasaran, bahwa memastikan keberhasilan dan juga pastinya Pak berkelanjutan bisnis. Iya. Dari sisi Bapak sendiri nih Pak, sejauh mana Pak caranya Bapak membangun hubungan partnership yang berkesinambungan? Kan kalau tadi kita bicara cara mendapatkan bahasanya ya Pak ya, cara mendapatkan dari mendapatkan kepercayaan itu kan pastinya dari hubungan baik sebelumnya kita mendapatkan, dan juga sekarang Bapak berdiri di bawah payung Mandiri Health tentunya. Nah, untuk kedepannya nih Pak, kita memaintain, menjaga hubungan baik kemitraan tersebut Pak secara berkesinambungan, dan bagaimana rencana-rencana Bapak ke depannya untuk mendukung pertumbuhan kita Pak? Silakan Bapak. Makasih Sis Vivin ya. Jadi memang ternyata saya dari banking terus ke insurance itu banyak hal yang harus Beda industri sekali Pak. banyak hal yang harus kita pelajarin dan sesuaikan. Contoh misalnya sekarang kita kadang-kadang kalau kita zaman di bank gitu ya, kita bisa memberikan sesuatu loan atau fasilitas ke nasabah. Baik. Nah, sementara saat ini di industri yang di industri berbeda, kita memerlukan sebuah partnership dengan nasabah. Betul. Nah, itu sisi Gimana tuh, yang Pak? lain gitu kan. Nah, kadang-kadang memang satu tadi saya sampaikan di awal bahwa satu kita harus menjalin relationship yang benar-benar gitu. Yang kedua, kita juga mencoba supaya ini berkesinambungan. Oke, jadi bukan hanya cara Sesaat. mendapatkan di depan ya Betul, Pak. betul, Oke. betul. Berkesinambungan itu sangat penting bagi sebuah industri ataupun korporasi, ya. Dan kita lihat bahwa mungkin saat ini masih masuk atau beberapa kalau di insurance itu ada misalnya top management, middle management, dan pegawai dan lain-lain. Bahkan sekarang ada banyak sekali yang pensiun juga. Nah, mungkin saat ini yang kita saat melakukan baru top management doang. Nah, untuk middle managementnya belum. Untuk pegawainya belum. Untuk pensiunnya ataupun PA dan produk-produk lainnya belum. Jadi kalau bisa nasabah itu satu tuh nggak habis gitu kan, kita dalemin semuanya, namanya lebih dalam, public bank, ya. Selain itu, menurut saya trust itu sangat penting, Sis. Ya, trust itu sangat penting dan harus bisa meluangkan waktu untuk komunikasi, relationship, terus pendekatan, dan kita lakukan bukan harus hanya high level. Betul. Ya, bukan hanya high level, harus high level, level tengah, level bawah, banyak tempat yang harus kita secara komprehensif kita lakukan. Dan satu lagi, gimana tuh Pak? Satu lagi kita mendidik teman-teman nih, khususnya mungkin milenial ya Pak, ya, bahwa Vivin juga ngalamin mungkin ya, bahwa kita membawa tim sebagai Mandiri InHealth, bukan saya sebagai bukan saya tapi sebagai kita ya Pak. Iya, betul. bukan saya tapi kita. Kita. Nah, kitanya ini siapa aja? Sebagai misalnya kadifnya, kanit atau kadepnya, dan agentnya tetap harus kita latih, kita edukasi supaya lebih dalam untuk transfer knowledge bagaimana sebuah relationship atau partnership ini bisa kena ke nasabah atau calon nasabah atau key person ataupun peserta, dan ini akan menimbulkan suatu care. Ya kan, suatu care ke benar-benar suatu samanya saling memiliki. Nah, sense of belongingnya dapat ya Pak. Betul banget Sis. Nah, selain itu kan kita juga nggak bekerja sendirian di internal ya. Ya Pak. Teman-teman semua bahwa banyak bidang, banyak divisi, banyak teman-teman yang mendukung. Nah, mendukung itu mulai dari back office,
Betul atau sekali. after sales atau Betul. layanan teman-teman di wilayah semua adalah satu Support MI. luar biasa dari itu semua Full teman-teman. support semua. Kalau kita nggak support, nggak seperti saat ini. Tidak akan sebesar seperti Betul, sekarang ini ya seperti Pak. sekarang ini, kayak Alhamdulillah. gini. Izin lanjut kembali Boleh, Pak ke boleh, pertanyaan boleh. ketiga Ya. Pak. Dari melihat perjalanan partnership Bapak selama ini nih Pak, kami tuh ingin sekali Pak belajar dari keberhasilan Bapak sebagai leader. Bagaimana cara Bapak dalam menghadapi tantangan. Iya. Kalau Bapak bilang dulu ke saya, tenang Vivian, semua itu ada jam terbang, betul ya Oh Pak? iya, iya. Nah, ke jam terbangnya itu Pak, proses pembelajaran tips and triknya nih Pak buat kami Pak, untuk kami juga bisa. Iya. Nah, makasih sis. Nanti mungkin bisa ditambahin juga sama suara milenial Betul, ya. betul Bagaimana sekali. suatu membangun bersama. Benar. Ya, membangun bersama. Jadi gini, kita pengen bahwa InHealth itu berbeda dengan yang lain Setuju, sebagai asuransi kesehatan. Khususnya saya cerita sedikit tadi belum diawalkan bahwa Mandiri InHealth itu namanya Mandiri InHealth kesehatan. Nah, begitu kita masuk saya bedah portofolionya. Bapak bedah tuh Bedah semuanya. portofolionya, ada health, ada life, ada Ada. credit life. Lah, kita ada di positioning apa? Baik. Di marketnya Betul. bagaimana, dan kita lihat ke depan cukup Potensi besar, ya, potensi cukup besar. Nah, dengan besar itu kalau tidak salah dulu porsi waktu masuk itu 2018 nih Pak. ya antara Oke. health sama non health itu sekitar 60, 40 atau 60 lebih lah ya. Itu Baik. fokus di health. Nah, paling gampang sebenarnya ada credit life di situ. Ya kan, ada credit life di situ. Karena awal masuk saya khususnya pengen membesarkan atau membuat suatu health Mandiri InHealth itu fokus dan menjadi sesuatu yang membanggakan dan terbesar di Indonesia. Oke, goalsnya Kenapa? menjadi the biggest ya Pak. Iya, karena apa? Kita memiliki ekosistem. Ya, wah ternyata luar biasa. Kita dapat warisan ataupun bawaan dari sebelumnya, Iya. dari customers gitu kan. Ada produknya, ada providernya, ada obatnya, dan ada company ataupun mitra yang ada khususnya. Nah, ini harus kita bisa monetize. Bagaimana melakukan sebuah peningkatan yang saya nggak tanggung-tanggung, quantum leap. Wah, melompat gitu kan. Dan kita fokus. Jadi kalau ditanya, kita lihat visi misi daripada company ini luar biasa. Ya, visi misi dari company ini luar biasa. Dan kita harus dijabarkan visi misi ini sebagai suatu selling point yang membedakan antara InHealth dengan yang lain. asuransi lain. Baik. Akhirnya dengan kita seperti itu, kita bawa pipeline atau nasabah-nasabah yang memiliki kedekatan, yang memiliki keragaman, yang bisa dikolaborasikan, ke bawah InHealth. Ya, saya khususnya pengen membawa ini sebuah perusahaan jiwa yang khusus mengelola health secara besar dan nasional yang memiliki jadi nomor satu. Ya, nomor satu. Jadi orang kalau udah tahu InHealth beda Pak. Beda. Betul. Dan fokus di health. Ya, dari tadi saya sebelumnya berapa persen untuk health, berapa persen untuk health. Sekarang untuk informasi teman-teman semuanya ya, bahwa sekarang udah 95% daripada portofolio kita yaitu adalah health. Berapa persen 95% itu health? health, non healthnya 5%. Luar Dan ini biasa, pasti dengan angka yang cukup besar gini, jadi kita ingin uniqueness-nya InHealth di mana? Yaitu satu, fokus di kesehatan. Ya, kedua, nah membedakan tadi temanya ya. Saat ini, saat kemarin kita punya produk namanya Managed Care.
Iya. Dan saat itu kita berkembang dengan produk Produk indemnity, Pak. dan terus terang pakai bahasanya pengelolaan atau TPA-nya adalah orang lain. Ngapain kita menggunakan ini dan kita kaji bagaimana supaya indemnity ini bisa jalan dengan baik, individu ini bisa end to end-nya rapi, Betul. ya. Dan Jadi kita berevaluasi ya, Pak. evaluasi. Nah, kalau bahasanya saya selalu membagi kajian terkait dengan profiling dan bagaimana hingga kita harus berinovasi, Iya. harus bertransformasi, harus agile. Nah, ini kuncinya kita untuk bisa terus tumbuh saat ini. Ya, jadi mencapai 95% itu Tidak bukan hal gampang mudah. dan itu by proses. Di belakangnya Di ada baliknya. banyak proses Teknisnya yang semua berjalan ya. kerjanya, Pak. Di samping teman-teman dalam hal end to end ya, baik di pemasaran, di operasional atau wilayah, di keuangan, aktuari, underwriting dan lain-lain, luar biasa di corporate secretary, semua Betul, luar biasa. semuanya support Jadi luar satu biasa, M. Bapak. Makanya Ya. bisa tumbuh seperti Tumbuh ini ya, seperti Pak. ini ya. Di samping itu ada satu lagi, yaitu agile terhadap produk. Iya. Ya, produk ini, wah, yang saya lihat dari teman-teman saya, kebetulan kalau saya di sini banyak berkawan sama asuransi lain. Betul. Ya, jadi produk itu kita harus sesuaikan, kita harus improvement, jangan statis. Dari Wah, kalau saya, apa teman-teman BOD juga semuanya, ini visi misinya sama jelas. Membuat suatu in-health yang keberagaman produknya cukup lengkap, ya, bisnis prosesnya cukup lengkap, sehingga semua kebutuhan nasabah ada di situ. Adalah kita memberikan solusi. Semua mungkin punya produk yang sama. Semua memiliki infrastruktur. Tapi mana ada nih yang membedakan. pembedanya nih Mandiri Health nih Iya. sama asuransi lain gitu ya, Betul, Pak. Vin. Betul Iya, Vin. sekali. Jadi kita memberikan suatu pembeda ataupun strong kita adalah memberikan solusi. Ya, dan ini saya yakin teman-teman semua udah satu paham, satu line ya terkait dengan strategi dan bagaimana kita menjual. Oke, selanjutnya ya Pak, Ya, kita ya. ke pertanyaan yang keempat Pak, terkait grid communicator nih Pak. Kalau Boleh. grid communicator itu kan harus dimiliki tuh Pak dengan kualitas yang penting. Nah, dari seorang leaders yang harus memiliki kemampuan untuk menjadi seorang grid communicator itu mencakup semua kemampuan seperti berkomunikasi yang secara efektif dengan berbagai pihak termasuk yang tadi Bapak sampaikan. Kita menjadi kepada mitra bisnis ataupun ke pihak-pihak terkait nih lainnya. Nah, kalau dari Pak Bugi sendiri, aspek keterampilan berkomunikasi seperti apa nih Pak nantinya akan menjadikan seorang itu menjadi seorang great communicator Pak? Sebenarnya treatmentnya hampir sama, tapi caranya yang perlu kita rapikan dan bersesuai dengan karakter masing-masing. Betul. Ya, nilai strong untuk swasta bagaimana? Nasabah-nasabah swasta ya, apalagi korporasi. Culture-nya, betul. Kalau saya kadang-kadang justru di awalnya untuk sebagai great communicator itu adalah menggali apa yang dibutuhkan, ya, banyak mendengarkan apa kebutuhannya. Karena seperti tadi di awal, kita membedakan asuransi dengan yang lain adalah kita memberikan solusi, bukan jual produk. Betul. Ya kan? Siapa tahu mereka pengen ini, kita berikan informasi itu, ternyata pas buat ini. Sesuai sama Sesuai gitu kebutuhannya. kan. Jadi kita mendengar ataupun menggali. Terus sesudah itu adalah kita melihat bahwa kita yang sampaikan harus clear dan jelas. Ya kan, betul, clear Pak. dan jelas sehingga nasabah tidak ataupun calon nasabah, oh iya seperti ini ya, tidak salah tangkap. Betul. Nah, selain itu juga kita harus menjaga emosional atau empathy.
ya kan, Betul. emosional atau gembira itu penting banget, Oh, iya. gitu kan. Sangat Pak, sangat. Gimana positioning beliau, positioning kita harus clear di awal. Dan kita harapkan juga untuk bagaimana diskusi yang interaktif, ya, yang memberikan solusi dan memberikan efek saling, bahasanya kalau kita sampaikan saling win-win atau saling menguntungkan. Mereka mendapatkan apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan ya Pak, ya dan kan? kita dapat kepercayaan dari mereka, betul gitu. betul, Dan Pak. sementara kita akan mengelola kesehatan dari mereka, akan mengelola produk-produk yang lain daripada kita, memberikan layanan yang terbaik. memberikan layanan. Sama-sama Sesuai dengan untung gitu ya. yang memang kita perjanjikan ya Betul. Pak ya. Jadi kan dari awal itu sudah clear komunikasinya, tumbuhlah itu trust. Satu lagi yang mungkin saya bawa dari banking ke sini Oke, apa tuh Bapak? adalah my word is my book. Oke. Satu Oke. kalimat adalah kita menjaga komitmen. Betul. Nah, kalau udah masalah komitmen di high level ataupun di mana, dia trust sama kita, wah udah. Itu yang akan bikin diingat terus ya Pak. Betul. Ya, kesinambungan bisnis, keberlanjutan bisnis itu dapat terus berjalan dengan baik. Dan trust itu terbangun. Ya, kalau trust terbangun, saya selalu mengajarkan ke teman-teman, bukan harus saya. Betul. Katimnya, kadetnya, kanitnya, kadifnya, KPM-nya, ataupun yang lainnya harus memiliki sebuah Sense of belonging. yang harus menimbulkan trust ke customer. Karena itu yang akan menimbulkan keberlanjutan bisnis jangka panjang. Betul sekali Pak. Tadi kita bicara terkait sense of belonging nih Pak. Sense Ya. of belonging sendiri ya itu kan sebuah hubungan partnership nih Pak. Yang satu hal yang sangat penting nih Pak bagi seorang leaders yang dituntut dapat memperdayakan tim serta juga mitra berkontribusi nantinya Pak secara aktif dalam membangun untuk strategic partnership nantinya. Inisiatif apa saja sih Pak yang dari seorang leader itu harus ditunjukkan dalam memotivasi tim pastinya, terus mendukung keterlibatan tim kepada mitra bisnis pastinya untuk satu tujuan bersama nih Pak, untuk bisnis yang berkelanjutan. Ya, Silakan Bapak. ya, betul. Di dalam tema kita ini banyak sekali aspek-aspek yang mungkin kita sebagai garda terdepan nih Betul. di Mandiri InHealth yang mencari premi, mencari terkait dengan pendapatan dari company ini harus memiliki sebuah sense belonging yang harus tumbuh di semua lini. Betul. Harus aware ya Pak. Harus aware gitu kan. Nah, kita juga melihat bahwa mungkin kita semua dari tim agent, semuanya dari struktural ini harus menggali secara clear, ya kan, harus menggali secara clear terkait dengan proses-proses ada, menggali kebutuhan dan itu. Selain itu komunikasi, sense of belonging itu harus dimulai juga harus kedekatan. Jadi biar dapat bondingnya ya Bonding, Pak, gitu ya. Ya gimana orang kalau nggak bonding, nggak Mau jadi trust Pak. trust, Betul. iya kan? Nah, itu selain itu juga kita harus bertanggung jawab. Ya, kita harus bertanggung jawab. Tanggung jawab itu bukan cuma tanggung jawab agentnya, bukan tanggung jawab daripada kepala timnya, pada departemennya, semua harus bertanggung jawab. Apabila ada yang disepakati, kita harus bertanggung jawab. Ya, jadi untuk membangun sense belonging ini kita harapkan Sama-sama ya Pak. Sama-sama dukungan dan sumber daya yang ada kita terus kembangkan, ya, terus kita gali, terus namanya sebuah relationship, bahasanya menurut saya nggak ada titik habisnya. Dan ini benar-benar membangun suatu gabungan itu tadi ada duit komunikasi, self belonging, dan kita ujung-ujungnya adalah
kita mendapatkan sebuah eksekusi ataupun closing daripada bisnis. Ya percuma baik-baik terkait dengan psikologi ini itu, tapi cuma ngobrol aja nih loh. Nonsense ya, Pak, ya, Ya kan, sebagai info nih, sebagai info kita kan selama 5 tahun ini, ya kan, dari perjalanan tadi itu 5 tahun ini itu pertumbuhan premi kita ya pada saat awal itu baik-baik aja. 2020 ada COVID, Ada pandemi, betul. ya kan? Semua merasakan semua ya Pak, merasakan. berbagai sektor bidang Betul. tuh Pak. 2021 pandemi lagi, 22 udah mulai untuk Beranjak, kumpul lagi, Pak, kembali. Sekarang 23 alhamdulillah. Nah, karena kita sudah berjalan dan bersyukur selama ini, ya COVID nggak COVID, pertumbuhan kita tetap tumbuh dilihat. Ya, saya punya teman di banyak asuransi. Kebetulan saya orangnya banyak grooming, banyak relationship. Kompetitor itu saya jadikan teman. Ya, kompetitor itu saya jadikan teman. Kenali Bagaimana? musuhmu kalau bahasa itu ya Oh, Pak, iya. tapi bukan musuh Oh, ya tapi Pak saya ya. nggak Bukan. teman. Teman semuanya, Teman. dirangkul ya Pak. Rangkul, ya nggak dirangkul benar juga ya. Ya jadi ini benar-benar kita harapkan. Kadang-kadang mereka memberikan masukan yang dari sisi mereka strongnya apa. Nah sementara kalau kita lihat daripada tren Iya, industri, COVID sih pertumbuhan industri minus. Minusnya tuh dalam. Di rata-rata semua. Di rata-rata tuh sampai minus sekitar hampir 10-an. Nah sementara kita dengan persistensi, dengan suatu pola kerja yang baik gitu kan, pada saat COVID kita bisa positif pertumbuhannya, Alhamdulillah. tetap Iya, bertahan. Dan survive. yang mengejutkan, semua COVID begini kan turun gitu lagi. CAGR kita selama 5 tahun positif sebesar double digit. Alhamdulillah. Luar biasa. Ini yang perlu kita apresiasi. Ini adalah kerja bersama daripada teman-teman. Bukan teman-teman pasaran dong. Kita ada betul. aktuari, underwriting, Ada teman-teman apa, pelayanan, ada karena pelayanan. Garda terdepan Semua. apalah ya Pak. CAGR setelah 5 tahun 5 positif itu luar biasa. Ya, jadi inilah makanya tadi saya sampaikan. Mental sudah terbangun, Betul. relationship sudah terbangun, partnership sudah terbangun, dan ini membuat suatu bahasanya nggak ada step yang terpisah-pisah. Nah, Whole package ya Pak, whole teamwork. package. Nah, ini yang kita harapkan sebagai sebuah suatu perjalanan untuk partnership semuanya, dan kita baik di internal maupun di eksternal. Gitu kan. Oke, pertanyaan selanjutnya nih untuk Pak Bugi nih Pak, Ya. terkait tentang trust nih Pak. Ya. Trust sendiri kan, kepercayaan itu kan kita memainkan peran tuh Pak yang sangat penting dalam strategic partnership. Karena kan itu merupakan fondasi yang utama nih Pak Bugi. Dan hubungan yang sehat serta juga produktif dari kedua belah pihak. Bagaimana nih Pak cara Bapak sendiri dalam membangun dan menjaga kepercayaan dalam kemitraan bisnis? Silakan Bapak. Ya, terima kasih CCTV ya. Terkait dengan trust ini sesuatu yang harus dibangun baik saat ini ataupun jangka panjang ya khususnya. Dan trust ini bisa kita mulai dari diri sendiri Dari diri dan sendiri. kita, ya. Trust ini bisa dibangun berdasarkan komitmen, ya, berdasarkan komitmen. Apabila memang ada komitmen yang disepakati atau berdasarkan secara moral, kedekatan, Di- ya trustnya ini bisa timbul dalam jangka waktu yang lama nih. Ya, misalnya saya kenal dengan beliau sama salah satu customer dalam jangka waktu lama. Sekarang ketemu lagi nih misalnya di posisi di in-house gitu. Nah, trust ini bisa berkesinambungan dalam jangka panjang juga. Dan ini yang harus di-build ya antara diri kita dengan calon nasabah atau personal atau peserta atau badan usaha yang
tidak gampang juga dijaganya. Ya, ini Betul. terkait dengan kompetensi, terkait dengan pelaksanaan apa yang diharapkan, terkait dengan transparansi, dan pastinya trust ini sangat dapat memboosting terkait dengan kinerja salah satunya. Ya, komitmen closing, komitmen benefit, komitmen apa yang dikehendaki kesepakatan bersama itu harus kita jaga bareng-bareng. Betul. Ya, apa yang dikehendaki oleh nasabah dalam hal kita diskusi terkait misalnya kita menjual suatu layanan kesehatan, dan ini harus dijaga secara kesinambungan. Betul. Sehingga saya juga menyampaikan kepada teman-teman nih, milenial, Bivin dan lain-lain, untuk menjaga dan membangun trust itu tidak mudah. Betul. Ya, sehingga kita harapkan Mandiri InHealth nih khususnya memiliki suatu top of mind daripada nasabah untuk menjaga trust ini dengan baik, sehingga kesinambungan bisnis ini dapat berjalan dengan baik. Baik itu yang nasabah sudah ada atau apa yang kita prospek sehingga bisa bergabung dengan kita. Itu sih kira-kira ya. Oke, dalam pelaksanaannya. Bapak. Oke, kalau tadi dari sisi seorang leader gitu ya untuk trust, sekarang dari sisi suara milenial nih Sis Dina. Bagaimana nih Sis Dina caranya Sis Dina untuk ngebangun kepercayaan dengan calon customer ataupun menjaga kepercayaan dengan nasabah yang saat ini sudah berjalan. Silakan Sis Dina. Terima kasih sih atas pertanyaannya. Mungkin tadi Bapak sudah jelaskan detail ya Pak, kepercayaan itu seperti apa sih, dan saya nangkep bahwa kepercayaan itu mahal harganya gitu ya Pak. Jadi Betul jangan sekali. pernah disia-siain gitu ya Pak. Kadang kita banyak melakukan hal yang positif sehingga kepercayaan itu kebentuk, terus satu hal aja kita buat sisi negatif itu hancur Pak. Dan yang udah kita bangun cukup lama tiba-tiba hancur Betul. semuanya gitu. Begitupun saya gitu ya Pak, mungkin melatih teman-teman milenial yang daily-nya itu terpenuhi dengan nasabah, terpenuhi dengan mitra. Itu salah satu memang hal yang paling sulit membangun kepercayaan. Tapi dengan hal-hal kecil sebenarnya itu bisa ngebentuk itu. Dengan proses pastinya ya Pak yang tadi Bapak sebutkan gitu ya. Bisa ada komunikasi yang konsisten, kemudian juga hal-hal kecil perhatian, kemudian Menciptakan engagement iya, gitu gitu. ya. Jadi kalau ketemu tuh nggak hanya membicarakan bisnis kadang Pak, Iya. saya gitu, membicarakan hal-hal receh, terlihatnya Bagus kecil, sekali. benar, tapi berdampaknya besar, menumbuhkan rasa percaya itu. Dan yang terakhir mungkin respon Pak, Iya. gitu. Kita itu punya kewajiban untuk merespon dengan cepat dan tepat ya Pak. Jadi bukan hanya cepat tapi tepat juga. Betul. Gitu, sehingga kepercayaan itu, trust itu kebentuk semakin lama semakin kuat, semakin besar dan berkembang untuk bisnis-bisnis selanjutnya. Oke. Itu sih Pak. Dalam partnership kita dan sebuah hubungan, pasti kan ada rintangan, hambatan gitu ya Pak ya. Menurut Bapak nih, kemampuan-kemampuan apa aja nih Pak yang harus dimiliki sama seorang leaders agar bisa berperan Pak, bukan hanya sebagai great communicator nih Pak, tapi sebagai effective problem solver gitu ya Pak ya, dalam hubungan partnership tentunya. Gimana tuh Pak? Ya, tadi dari suara milenial menarik banget disampaikan juga mengenai partnership dan problem solving-nya. Memang kalau kita lihat bahwa itu kita mulai dari diri kita sendiri, Betul. ya kan, dari kita sendiri. Gimana kita mau improve diri kita sendiri terkait dengan bagaimana memanage ataupun menggali ekspektasi daripada partnership ini, ya. Apalagi ngobrol mengenai digital. Wah, sekarang sosmed mana-mana Nggak boleh segala kudet ya macam, Pak. ya kan. Nah, partnership ini sekarang lebih terbuka luas. Nah, kalau saya melihat bahwa partnership ini bisa jadi offline, bisa jadi online, ya kan. Nah, online sekarang, wah, sekarang punya ini kan, punya IG, Iya dong.
punya FT, Punya dong, Pak. sekarang punya namanya X, ya kan? Nah, X. Itu kan. Bapak tahu juga ya Pak? Oh, Tahu. Update sekali tahu, ya, Pak. update. Nah, sekarang partnership ini kebetulan ya saat ini kita sedang memiliki anak usaha. Betul. Anak usaha Iya kita kan, ya Pak. anak usaha yang alhamdulillah sudah berjalan sekali lebih ya. Namanya PT Fit Aja Digital Nusantara atau Fit Fit Aja. Ya, ini adalah anak usaha kita yang harus kita kembangkan dan kita perluas lebih deepen sebagai suatu partner. Ada online, ada offline, gitu kan. Suatu benefit tambahan yang diberikan Mandiri InHealth kepada nasabah digital dan lain-lain, Betul. ya kan? Di dalam Fit Aja ini, wah luar biasa. Banyak sekarang. fitur-fiturnya ya Pak. Fitur-fiturnya Sudah canggih ya Pak? canggih. Nah, sekarang pasti lebih takut ketinggalan handphone daripada ketinggalan yang lain-lain. Nah, ketinggalan Jadi dompet, paling takut Pak. juga dompet ya. Nah, sekarang di handphone itu udah Semuanya ya kartu Pak. digital. Betul, betul. Nah, rekening, wah udah Udah. Livin udah jual-jual apa segala Iya, macam. betul, betul. Ya kan? Telemedicine sudah bisa. Ya kan? Lihat rumah sakit terdekat, misalnya di sini, kok rumah sakit terdekat apa? Oh, nggak perlu nanya-nanya, Pak Satpai saya rumah sakit di sini. Udah kelihatan GPS berapa kilonya. Betul. Iya kan? Fitur-fitur yang memudahkan ya Pak. Partnership ini banyak sekali. Ya, sekarang kita ada beberapa partner di online ini atau Fit Aja ini dengan bekerja sama dengan banyak partnership. Ya, nah Betul, Pak. sekarang partnership yang paling in, nah milenial banyak sekarang nih namanya apa? Mental health. Oh, nah, bahasanya Vivin mungkin ada gagal mental ya. Nah, ini benar-benar nih kita harapkan banyak di aplikasi kita aja juga insya Allah di tahun 2020 awal tahun sudah bisa jalan Oh gitu terkait Pak. dengan Oh. mental health. Nah, partnership terkait dengan digital ini, wah, udah Menarik borderless. ya Pak. Tambahan fitur-fitur baru. Iya, nggak kemana-mana, udah pokoknya mau ngapain Dalam aja satu ada genggaman, dalam satu genggaman, ya. Dan ini terus improvement sebagai sarana sarana untuk membuat suatu jaringan distribusi baru. Nah, Inovasi ya Pak? inovasi, ya kan? Kita di Mandiri InHealth terus berimprovisasi, Yang bertransformasi, berinovasi, ya kan? Di Nah, Mandiri InHealth ngikutin zaman ya Pak? Oh, zaman banget, ya kan? Dan kita Agile, saling betul. melengkapi ekosistem yang ada. Ada yang kurang pasalnya kita lengkapin, gitu kan? Nah, kita juga ngeluarin produk baru nih di sini, Oh iya Pak. ya kan? Itu adalah salah satu untuk partnership ataupun rencana inovasi ke depan, yaitu Care My Ultimate. Ya, untuk individu. Sekarang kan kita punya produk yang corporate. Nah, individu kita juga punya. Kalau kita nggak mulai dari sekarang, ya teman-teman semua ya, kapan lagi kita punya produk yang individu yang membedakan daripada yang lain? Belum ada loh ya, produk individu yang memiliki keunggulan top up BPJS dengan jaringan yang luas dan proses yang itu. Nah, itu adalah membedakan kita Jadi yang satu lain. pembeda. Nah, Asuransi tadi kalau di lain, awal Mandiri diobrolin, apa InHealth. yang membedakan kita dengan yang lain? Banyak sekali. Banyak inovasi Banyak tentunya. inovasi. Kita juga ada lagi transformasi yang akan membentuk sistem penjaminan yang mengelola semua terkait dengan produk-produk indemnity atau manajemen. Ya, Betul. penjaminan terpusat. Oh, banyak sekali. Dan kita satu lagi adalah merapikan terkait dengan end-to-end bisnis proses sehingga seamless. Ya, seamless produknya, seamless prosesnya, seamless waktunya, ya kan? Provider seluruh Indonesia luar biasa. Ya, jadi ini benar-benar kita harapkan semua kita bareng-bareng satu MT, bareng-bareng teman-teman wilayah semuanya. Kita memiliki ekosistem dan kelengkapan terkait dengan semuanya. Ya. Iya, berarti itu jawaban yang sangat lengkap Pak Ya. sebagai efektif problem solver Ya, dari ya. kita ya Pak ya. Kita memiliki beberapa ragaman varian produk, kita memiliki beragam banyak fitur layanan untuk memudahkan nasabah-nasabah badan usaha kita ya Pak.
Kalau tadi dari sisi seorang leader Pak Bugi, Ya. dari sisi milenial nih, dari Sis Dina, bagaimana kalau dalam keseharian Sis Dina untuk menjalin relasi dengan eksternal itu kan pastinya nih Sis, Ya. dihadapkan dengan berbagai hambatan-hambatan nih gitu ya. Nah, biasanya tuh apa aja sih Sis Dina yang diharapkan dari milenial nih? Dari suara milenial kepada seorang leadernya. Saat nih kita ini menghadapi hambatan gitu ya, gitu. Gimana sih? Silakan Thank you Sis sis Dina. untuk pertanyaan ini. Berarti harapan kami dari milenial tuh dapat leader seperti apa sih? Betul Seperti sekali. apa? Idealnya seperti apa? Oke, saya pernah baca buku Mas. Iya. Saya lupa judulnya apa, tapi saya ingat betul siapa yang tulis. Namanya Stephen Covey. Dia Iya. bilang begini, seorang leader itu adalah dia yang naik ke pohon paling tinggi, kemudian mensurvei seluruh isinya, lalu berteriak, bukan ini bukannya. Dan saya cukup ingat dan takjub untuk statement itu. Oke. Saya berharapnya itu leader yang mengetahui situasi dan kondisi lapangan itu kayak apa sih, gitu Kak. Kemudian juga bisa melihat dari segala arah, gitu. Jadi jangan hanya satu dua sudut pandang, tapi dari semua arah. Iya. Jadi ketika kami bertanya, kami tahu tempat kami bertanya itu ya memang sudah sesuai. Gitu, Iya. Kak. Intinya kami berharap leader itu mengenal lah kisah tempat kami berdiri. Iya. Gitu, Kak. Iya. Pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan seorang leader nih Pak ya, seorang leader itu kan diibaratkan kita bisa bilang tuh seorang arsitek kan Pak. Seorang arsitek itu kan merancang, membangun fondasi yang kuat, pastinya kan untuk apa? Untuk mendukung membangun bangunan yang tinggi gitu kan Oke. Pak. Menurut Pak Bugi sendiri, bagaimana tuh Pak seorang leader dapat memastikan bahwa strategic partnership itu dapat berkontribusi pada kesuksesan dan pertumbuhan perusahaan yang secara berkelanjutan, Pak? Oke, makasih. Jadi ini kalau tadi Pak Sis Pipin gambarin terkait dengan rumah ya tadi ya. Iya, Pak. Rumah. Satu bangunan Arsitek ya, rumah Pak. Gitu Jadi, ya. Kayaknya jago arsiteknya. Jadi kalau saya bukan langsung bangun rumah ya. Adalah yang saya lakukan pertama, Prosesnya itu awalnya itu apa tuh, Pak? bangun fondasi yang kuat. Bangun fondasi yang kuat, ya kan? Fondasi yang kuat sudah kita rencanakan, misalnya mau 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, ya kan? Kalau sudah direncanakan seperti itu, fondasi yang kuat dan struktur yang bagus Yang dengan kokoh ya, modal Pak? kokoh yang kokoh, itu rumahnya bagus. Iya. Ya, Benar. habis dirancang dengan baik. Betul. Habis itu kalau udah jadi rumah, kalau masuk rumah kosong, ya kan? Sama aja. Isinya bagaimana? Nah, isinya kita ibaratkan apa yang ada di lihat. Ya kan? Ada produknya, ada servisnya, ada penjaminannya, ada proses clean-nya, ada fit adanya. Wah, lengkap. Ya kan? Jadi kalau rumah secara struktur, fondasi, desain dan lain-lain tanpa ada isinya yang bagus dan lengkap, kurang menarik. Jadi ini harus end to end di luar, dan satu lagi, bangun di dalamnya, atapnya bagaimana? Strukturnya itu Iya. details by details ya, Pak ya. Iya, betul. Atapnya ini kita harapkan kita jadikan sesuatu end to end, misalnya di sini ada kita harus mitigasi resiko terkait dengan risk manajemennya bagaimana, ya kan? Betul, Pak. Nah, di samping itu kalau misalnya sudah jadi rumahnya, orangnya bagaimana masuk di situ? Habis itu kita perlu melakukan suatu inovasi atau transformasi, ya. Misalnya, udah berapa lagi di rumah sini? Oh, udah 10 tahun. Nah, kan kita harus mereview, Evaluasi. evaluasi. Apa yang udah ada, udah bener?
benar pada saat didirikan. Iya. Ya kan? Benar pada saat didirikan, tapi bagaimana dengan keberlanjutannya? Masa nggak ada monitoring? Masa nggak ada evaluasi? Masa nggak ada masukan perbaikan? Satu itu. Kedua, jangan-jangan di rumah sebelah lebih bagus. Iya, jadi kalau misalnya kita ibaratkan seperti itu, produk kita harus lebih bagus. Terus Iya berkembang ya Pak. Kompetitif. Betul. Gitu kan, dan kita berlanjut semuanya, dan ini proses ini harus berjalan dengan baik, gitu kan. Di sini leader harus ataupun pemilik rumah, gambarannya seperti itu ya, Ya, betul Pak. harus memiliki decision yang kuat, ya kan, strong leadership itu. Strong leadership. Ya, strong leadership yang bisa dikasih ke bawah untuk menjalankan inisiasi, transformasi dan lain-lain. Nah, selain itu leader itu kalau menurut saya saat ini yang paling penting adalah namanya, pernah dengar namanya ambidex. Apa tuh Pak? Ambidex ya. Ambidex itu adalah leader yang mengerjakan saat ini dan memikirkan Menciptakan. masa depan, Oke. bertransformasi. Menciptakan regenerasi yang Betul, baik. semua hal. Ya, saat ini sudah dipikirkan bagaimana kita membawa saat ini, dan kita harus memikirkan masa depan atau inovasi atau transformasi itu menjadi suatu inisiatif perusahaan yang membawa gerbong ini atau timnya menjadi sesuatu yang melihat ke depan. Iya kan? Selangkah lebih maju ya. Wow, bukan selangkah lebih maju, banyak berlangkah-langkah kalau bisa. Iya kan, berlangkah-langkah. Beyond expectation. Iya. Ya. Benar. Di samping itu, nah bahasanya juga lihat sekeliling. Bagaimana tetangga kita, gimana? Tetangga kita gimana? Nah, jadi pinternya di dalam ini kita tetap kelola dengan baik, tapi memiliki transformasi dengan melihat sekeliling. Ya, jangan sampai kita ketinggalan. Ya, sekarang ini untuk informasi teman-teman semuanya ya, bahwa alhamdulillah ya, market share kita sebesar 35% nasional untuk corporate health atau kumpulan. Ya kan, ini sesuatu yang membanggakan dan sangat besar. Ya, nasional loh 35% ya. Dan kompetitor nomor 2 di bawah hanya single digit. Betapa gapnya besar, jauh besar, dan untuk melewati, tapi kita nggak boleh puas. Melampaui apa yang harus kita rencanakan ke depan. Betul. 35%. Nah, kebetulan Jangan kemarin, cukup puas di satu momen, jadi Betul, kita itu betul. punya ada di comfort zone, nggak boleh ya Betul. Pak. Dan kita lihat juga ya bahwa bagaimana portofolio terkait dengan anak-anak usaha, anak usahanya, grupnya. Dan kita semua sebagai anak usaha diharuskan menjadi player terbesar di masing-masing industrinya. Masing-masing lini kuat Pak. Lininya kuat, baik itu terkait dengan syariah, kita mulai kesehatan, multi finance, Betul. sekuritas, semuanya. Dan alhamdulillah bahasanya sekarang strateginya adalah dominan di industri. Kita harus paling depan. Paling depan dan terdepan, tapi jangan lupa rasanya kalau saya ngobrol ke teman-teman harus cecep ini. Jadi 35% itu Jangan bikin kita puas di situ. jangan bikin puas. Kita lihat isinya bagaimana, kita evaluasi bagaimana, dan ke depan mau bagaimana. Siapa tahu dalam beberapa tahun kita bisa mencapai 40%. Udah super dominan itu. Iya kan? Nah, ini yang benar-benar membangkitkan semangat kita di Insan Mandiri in Health ataupun Grow and Succeed semuanya. Semangat. Ya, saya sampaikan bahwa ini kerjakan sekarang dan pikirkan masa depan dengan transformasi, dan ini adalah kunci kita bersama dengan culture yang kuat dan benar-benar suatu improvisasi semua lini layanan. Ya, Ya. gitu Vin. Oke Pak.
Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, kita bicara tentang culture Pak. Pastinya kan Dan yang kita itu punya culture tadi, nilai-nilai ya. budaya nih Iya, Pak, iya, gitu ya iya, Pak ya. iya. Nilai budaya perusahaan kan pastinya tuh kan kita akhlak Pak, yang dimana Iya. kita harus amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan juga kolaboratif nih Pak. Nah, dalam hubungan partnership sendiri, mengingat pegawai di kita nih Pak, almost 70% itu milenial Pak. Berapa? Milenial, 70% Pak. Luar biasa. Hampir 70% itu semua kita tuh pegawai milenial nih Siap. Pak. Kami ini mendominasi Iya. ya, Pak. Wih, Dominan nih Pak milenialnya, ya kan? Bagaimana Pak menurut Bapak dari sisi pandang leader untuk generasi milenial kita ini biar bisa berkolaborasi Pak lebih efektif lagi dalam strategic partnership? Oke, menarik sekali ya untuk culture ini. Apalagi culture terkait dengan Akhlak, Pak. akhlak ya. Betul. Wah, ini udah jadi standar daripada BUMN, dari Kementerian BUMN untuk BUMN-nya ataupun anak-anak usahanya. Iya kan? Dan ini menjadi satu sarana kebersamaan, standar yang sama itu untuk semuanya. Ya, kalau udah standar ini, wah kita harus memberikan suatu kontribusi yang bagus, proses yang bagus, sosialisasi yang bagus, dan pasti secara mulai dari diri sendiri kita mulai untuk memberikan suatu kesamaan terkait dengan culture dalam hal ini akhlak. Ya, kita juga lihat meskipun banyak sekali adaptif, harmonis, amanah, terkait dengan loyal, ya semuanya kolaboratif ya. Dan ini kita itu ada di dalam perusahaan ini kita semua itu, ya kan? Sebagai grossis semuanya di Mandiri InHealth, dan kita sebagai insan Mandiri InHealth harus bisa menjalankan semua proses culture ini, karena culture itu sebagai fundamental yang kita harapkan semua memiliki dari diri sendiri. Kalau tadi saya sampaikan bahwa dimulai dari bukan saya tapi kita, ya, bukan saya tapi kita mulai dari saya dulu, tapi nanti kita bersama-sama, ya, dan kita harapkan ini bisa memberikan suatu kontribusi yang efektif, dominan, dan benar-benar menjadi suatu poin semangat buat kita semua ke depan, ya, gitu. Selanjutnya Sis Dina sendiri, kalau dari sisi milenial, tadi kan dari sisi seorang leader ya, gitu ya. Dari Sis Dina sendiri bagaimana tuh Sis Dina dalam mengadop gitu ya akhlak, budaya akhlak ke dalam kehidupan kita sehari-hari? Tapi kalau berbicara akhlak, banyak ya Pak, ada amanah, kolaboratif, dan lain-lain. Yang menarik banget buat saya tuh yang terakhir Pak. Apa tuh? Yang terakhir dan pertama, Iya. amanah dan kolaboratif. Oke. Amanah erat hubungannya dengan integritas, Betul. komitmen. Jadi harus selaras dari awal pertengahan hingga akhir itu harus sama. Kita harus sesuai sama janji, jangan ada mis-selling, kata smart gitu ya Pak. Kalau nanti jadinya salah. Dan yang terakhir, Pak, kolaboratif. Kolaboratif nggak mungkin kita itu menguasai semua bidang ya Pak ya. Betul. Jadi harus ada partner di situ, harus berkolaborasi di situ. Itu sih yang saya lihat Pak, budaya value dari akhlak ini sangat berperan dalam hubungan partnership. Iya. Gitu sih kira-kira. Oke, luar biasa sekali. Baik Pak, Pak mengingat keterbatasan waktu kita Pak, untuk closing statement dari kami Pak, dari acara hari ini, yaitu yang kita rangkum luar biasa sekali nih ya, dari ilmu-ilmu yang Bapak sudah kasih, kita memperoleh sharing-sharing yang dan tips juga trik yang sangat berharga nih Pak, tentang pentingnya apa itu kemitraan strategis dalam hal menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan. Diskusi kita ini juga memberikan pengalaman ke kami nih Pak, jadi yang lebih dalam terkait bagaimana kami menjaga kerjasama strategis dan juga mempunyai satu kunci dalam menghadapi tantangan. Jadi kuncinya adalah kalau kita ketemu masalah, kita jangan diamkan masalah itu, kita selesaikan tapi secara bersama-sama ya Pak ya. Betul. Jadi dari trust itu kita bisa terus berkesinambungan. Baik. Sampai di sini izin kita sudah mencapai akhir dari rangkaian acara MILTM series ke-7 yang dimana dengan topik
Strategic Partnership for Sustaining Growth. Semoga apa yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kita pada siang hari ini dapat memberikan manfaat dan sebagai insight juga bagi Bapak, Ibu, dan juga Bro and Sis dalam memaksimalkan perubahan di unit kerja masing-masing. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Bugi, Pak. Terima kasih banyak Bapak atas Bro Sis, iya, terima kasih banyak Pak Bugi. Dan Sis Dina juga terima kasih Suara Milenial untuk diskusi dan sharingnya yang luar biasa siang hari ini. Oke, saya Vivin sebagai moderator, saya memohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata saat berlangsungnya diskusi dan sharing session kita. Dan saya izin mewakili panitia yang hadir saat ini untuk pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa pada series berikutnya. Terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Salam kasih. sehat semuanya, Bro Sis, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak. Salam.